Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan semua sehat selalu ya. Salam sehat dari Apotik Leko. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview atau kita belajar bersama-sama tentang Betason N. Ini salah satu produk dari Kimia Farma. Bentuknya sediaan salep. Tapi sebelum kita lanjut, mohon bantuannya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Arjuna Sharing. Boleh komen atau kalian mau request kita review obat apa yang akan teman-teman pengen ketahui ya. Oke, langsung saja. Betason N ya, kita buka nih. Oke. Ini bentuk isinya seperti ini, biar kelihatan. Oke. Nanti buat teman-teman yang membeli, harganya sekitar 20.000 ke bawah lah kalau di apotek-apotek ya. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu detailnya, bisa di etiket obatnya ada ini komposisi, farmakologi, indikasi, kontraindikasi, efek samping, sampai cara penggunaannya ada lengkap di sini ya. Nanti bisa teman-teman baca untuk lebih detailnya. Nanti apa yang kita bahas juga untuk lebih detailnya bisa teman-teman baca di deskripsi video ini. Bisa teman-teman belajar langsung juga di sana ya. Oke, kita mulai saja. Betason N ini isinya ada dua komposisi di dalamnya ya. Yang pertama betametason valerat 1 mili. Ini merupakan kortikosteroid untuk infeksi kulit. Nah, teman-teman mungkin bingung kortikosteroid itu apa. Jadi kortikosteroid itu adalah sediaan atau obat yang berguna untuk membantu tubuh melengkapi hormon steroid. Nanti hormon steroid ini fungsinya untuk meredakan peradangan atau inflamasi atau infeksi yang terjadi di tubuh kita ya. Oke, yang kedua neomycin sulfat. Ya, neomycin sulfat itu antibiotik untuk infeksi kulit yang disebabkan oleh bakteri ya. Oke, yang berikutnya yang perlu teman-teman ketahui yang adalah betametason ini untuk apa sih gitu ya. Oke, yang pertama betametason itu sesuai etiketnya teman-teman ya. Di sini bisa digunakan pada eksim ya, entah itu eksim pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Eksim pada anak-anak atau lebih dikenal dengan eksim atopik itu biasanya gejalanya ya merah, kering, dan pecah-pecah ya. Itu eksim atopik. Nanti untuk lebih detailnya kita lampirkan gambarnya juga ya. Sedangkan pada orang dewasa lebih dikenal dengan eksim diskoid. Bentuk eksim ini tepinya jelas merah, ada sedikit lecet di tengahnya, sisik remah, dan biasa bentuknya simetris. Jadi kalau bulat ya simetris bentuk bulatnya ya. Terus yang kedua untuk mengobatin prurigo nodularis namanya ya. Yang berikutnya untuk psoriasis, ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, mudah terkelupas, dan kadang gatal serta disertai rasa sakit ya. Jadi betametason bisa digunakan untuk mengobati hal tersebut. Neodermatosis, bercak pada kulit yang biasanya terasa gatal, hanya 1 atau 2, jarang yang bergerombol seperti itu ya. Berikutnya juga untuk pengobatan dermatitis seborrhoik ya, sama kayak eksim tetapi tumbuh di daerah-daerah yang mengandung kelenjar minyak, seperti di kulit kepala nih, di alis, karena di pangkal-pangkal rambut atau bulu ini ada kelenjar minyaknya ya. Kumis, jenggot juga bisa kalau tidak dijaga kebersihannya. Untuk teman-teman yang hypersensitive kontak atau
reaksi alergi yang muncul ketika teman-teman habis bersentuhan sama zat tertentu alergi juga bisa diobati dengan menggunakan Betason N ini, ya. Terus yang berikutnya, infeksi akibat gigitan serangga. Teman-teman yang mungkin sering digigit nyamuk, digigit serangga yang lain, mungkin ada reaksi gatal sehingga teman-teman garuk dan infeksi, itu bisa digunakan obat ini, ya. Terus yang berikutnya adalah intertigo anal atau genital. Intertigo itu seperti apa sih? Intertigo yang kondisi kulit kemerahan atau gatal yang muncul pada daerah-daerah lipatan, seperti lipatan ketiak. Untuk perempuan di bawah payudara biasanya ada juga. Terus yang berikutnya untuk di selangkangan juga muncul. Biasanya sih untuk yang intertigo ini obat orang-orang yang obesitas, ada keluhan panas juga karena biasanya keringat juga, kelembaban, terlalu banyak keringat, ya. Sensasinya itu seperti rasa kemerahan, rasa terbakar dan gatal, ya. Oke, itu jadi beberapa gejala yang bisa kita obatin dengan Betason N ini, ya. Sedangkan untuk kontraindikasinya atau kondisi seperti apa saja sih yang tidak boleh kita gunakan obat ini? Yang pertama, rosacea, jerawat, dan dermatitis perioral. Ya, rosacea itu maksudnya sejenis bercak merah yang ada di wajah, tapi berbeda dengan jerawat. Kalau jerawat biasanya bentuknya ada benjolan, sedangkan untuk rosacea ini lebih ke arah kemerahan, tapi dia lebih merata dan tidak ada benjolan. Itulah bedanya. Jadi obat ini tidak bisa digunakan untuk mengobati gejala ini karena akan menimbulkan reaksi yang tidak kita harapkan, ya. Dermatitis perioral juga tidak bisa digunakan, jadi reaksi radang kulit atau infeksi kulit yang terjadi di rongga mulut seperti sariawan, itu tidak bisa, ya. Terus yang berikutnya, pruritus perianal atau genital. Infeksi yang terjadi di dalam rongga, anus dan kelamin, itu sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh menggunakan obat ini, ya. Terus yang berikutnya, untuk herpes atau cacar air juga obat ini tidak bisa digunakan untuk pengobatannya, ya. Terus untuk teman-teman yang punya reaksi alergi terhadap kandungan obat ini, betametason maupun neomycin, juga tidak boleh menggunakan obat ini karena akan makin menimbulkan reaksi alergi, ya. Yang berikutnya, infeksi kulit karena jamur, ya. Itu nanti untuk obat apa yang lebih cocok untuk jamur nanti akan kita bahas di video-video berikutnya, ya. Terus dermatosis pada anak, infeksi kulit pada anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak menggunakan obat ini karena jenis kulit anak-anak di bawah 2 tahun itu biasanya masih muda sehingga tingkat alergi atau reaksi kulit terhadap obat ini akan lebih parah, jadinya nanti malah muncul kemerahan yang lebih berbahaya lagi. Kontraindikasi berikutnya itu otitis eksternal yang mengalami pecah gendang telinga. Itu nggak boleh, teman-teman. Jadi misalnya ada infeksi saluran telinga, teman-teman gunakan obat ini ketika akan digunakan malah bisa menimbulkan resiko untuk ototoksisitas atau gangguan fungsi pendengaran karena paparan obat. Jadi selain pendengaran kita berkurang, keseimbangan tubuh akan mengalami gangguan juga karena adanya reaksi dengan obat ini ketika digunakan di gendang telinga yang pecah tersebut, ya. Terus kontraindikasi berikutnya yang terakhir, untuk ibu hamil dan menyusui sebaiknya kalau tidak perlu menggunakan ini sebaiknya jangan digunakan, ya, karena ini akan berpengaruh ke janinnya serta produksi ASI-nya. Hal berikut yang teman-teman perlu ketahui tentang obat ini adalah efek sampingnya.
bisa timbul casing, semacam sensasi panas atau terbakar pada kulit, pruritis, itu bisa juga dermatitis kontak, malah menimbulkan alergi tadi. Terus jika teman-teman menggunakan obat ini, mohon obat ini jika tidak ada perubahan atau perbaikan atau malah muncul gejala baru, segera hubungi petugas medis atau hubungi layanan kesehatan yang terdekat, ya. Cara penggunaannya, dioleskan 2 kali atau 3 kali sehari pada area yang sakit, ya. Dioleskan tipis-tipis, tidak usah terlalu tebal juga. Untuk kejadian overdosis dari obat betamethasone N ini sangat jarang terjadi ya teman-teman, ya. Kalaupun terjadi biasanya karena salah rute pemberian, entah dengan cara diminum atau seperti apa, ya. Ingat teman-teman, obat ini logonya logo K. Ini berarti teman-teman obat masuk kategori obat keras. Jadi teman-teman ketika menggunakannya perlu memperhatikan brosur atau etiket yang ada di obat ini sehingga tidak menimbulkan gejala yang tidak teman-teman harapkan semua, ya. Oke. Review ini hanya bersifat untuk membahas seperti apa isi, kontraindikasi maupun hal-hal lain yang terkait betamethasone N. Tapi jika teman-teman masih ragu jenis penyakit teman-teman yang teman-teman derita itu seperti apa, sebaiknya teman-teman bisa segera menghubungi pusat pelayanan kesehatan terdekat atau tenaga medis terdekat, bisa puskesmas, bisa dokter praktek, bisa teman-teman datangin untuk hasil yang lebih memuaskan, ya. Mungkin itu saja. Nanti kalaupun ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di komentar. Jangan lupa bagikan video ini jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. Atas kerjasama teman-teman, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.